Selamat pagi Pak, saya dari Asia. Saya sekelompok ingin mewawancarai tentang supply chain lah. Supply chain itu bagaimana kita mendapat bahan bakunya, terus bagaimana kita mengelola bahannya dan sampai produknya Bapak itu sampai ke tangan pelanggan. Nah, saya mau bertanya, cara membuat keramik di UMKM Bapak ini bagaimana produknya bisa sampai ke tangan pelanggan? Caranya Bapaknya gimana? Yang pertama, proses produksi itu meliputi desain, kemudian pengolahan bahan, pembentukan, penerimaan, penyempurnaan, dekorasi, pengelasan, dan pemakaran. Sedangkan untuk kebutuhan bahan baku sendiri, kalau asal bahan dari Malang Selatan, dari Kuno. Tapi karena di sini sentral, kemudian pemerintah mendirikan UPT. UPT ini unit pengadaan teknis pengadaan bahan. Jadi bahan diolah di sana, Nadine tinggal ambil siap pakai. Tinggal siap pakai. Sedangkan hasil produksi produk yang dihasilkan itu didisplay di toko, toko. Kenapa? Karena kecenderungan konsumen itu kalau tertarik kan datang ke sini ya Pak ya. Tapi untuk pemesanan berikutnya bisa melalui media sosial. Oh, media sosialnya bisa Bapak, bisa Shopee. Nah, hanya komunikasi saja. Oh, lewat WhatsApp. Oh, dan promosi ya bisa. Instagram. Oh, berarti ada katalog di Instagram ya Pak ya. Itu meliputi cuma Instagramnya cuma satu toko ini aja atau meliputi semua? Instagram lebih ke promosi kampung wisata. Oh, kampung wisata, supaya orang datang. Supaya datang. Jangan nanti terjadi transaksi di salah satu ke transaksi ke KN. Itu komunikasi informasi. Oh, ya. Gimana Pak cara menangani masalah pengiriman produk keramik kepada pelanggan? Mungkin ada masalah apa barangnya itu nanti bisa takutnya pecah atau ada misalnya ada pengiriman ke luar kota kayak gitu. Pada prinsipnya kalau kita membuat satu barang produksi itu harus ada relasi supply bahan kemudian konsumen. Dua relasi ini harus kita jadikan kerjasama yang baik. Oleh karena itu untuk konsumen kami berusaha untuk melayani sebaik-baiknya. Agar itu tidak terjadi, sistem pengepakannya harus sama. Kemudian pengiriman cenderung ke ekspedisi yang berlangganan. Tidak beda-beda. Pindah-pindah Karena beda paham kalau produk yang dikirim ini minta besar. Berarti ya Memang pengepakannya harus. Berarti yang ngepak itu orang situnya ya Pak ya? Di sini. Oh, di sininya yang ngepak. Oh, berarti pakai angaman, kemudian dikirim melalui ekspedisi berlangganan. Oke. Tapi itu ya ada saja mobil satu atau dua yang pecah. Ada ya. Tapi kami siap mengganti. Oh, Tapi itu kan terjadi repot di waktu ya. Repot di waktu ya, betul. Karena penekanannya ya harus penopanya harus sedemikian rupa supaya aman. Berarti solusinya kalau misalnya ada barang yang pecah itu Bapak nanti dihubungin bisa ini boleh tidak diganti apa kayak gitu. Oh, kan. Tapi tanggung jawabnya sebenarnya kan dari pihak ekspedisinya Pak ya. Kayak gitu itu. Kebanyakan ekspedisi itu tidak hanya suruh menunjukkan isi barang. Iya. Kalau ya kalau dapat isi berarti harus ikut asuransi. Oh, cuma permasalahan itu relatif kecil. Diambil ya mungkin 1%. Iya. Tidak pernah ya, karena sudah terbiasa. Kita harus belajar dari yang dulu ya. Terus ini Pak, Bapak pernah mengalami kendala enggak dalam mendapatkan bahan baku? Terus bagaimana cara Bapak mengatasinya? Dan kalau bahan baku, pertama karena bahan ini dari alam. Kali ya tambah. Karena kondisi alam, di alam itu kalau diiris kan berlapis-lapis. Iya.
itu kan terjadi mungkin lapisan yang bagus ini nanti akan habis dalam tahap itu hingga tahu nanti lapis berikutnya kualitasnya akan berubah. Tapi untuk menghadapi itu ya di PT itu ada ruang labnya untuk uji kelayakan bahan, sehingga kalau terjadi perubahan kualitas ya itu diteliti supaya tetap stabil kualitas. Kemudian untuk di UPT sendiri ya boleh jadi kendalanya itu kalau peralatan yang rusak, peralatan produksi bahan itu minyak, sudut. Untuk hal ini kan senantiasa berupaya jangan sampai ganti untuk supply. Ini kan termasuk cagar budaya Malang kan Mbak ya, terkena ya itu keramik kerajinan yang sudah turun temurun. Betul, iya udah lama ini Pak. Terus saya mau tanya Pak, teknologi apa yang digunakan saya untuk melakukan pengelolaan ini Pak, pengelolaan keramik? Kalau secara umum sih manual tradisional. Oh tradisional. Semua itu adalah 80% tradisional. Kalau yang mekanis ya event pengaduan dahan, penyaringan, pipa membentuk, menyuarakan, kalau di dekorasi itu semua lukis tangan. Bagus tak Pak. Berarti yang di sini semua itu handmade semua ini Pak ya? Dan bakaran juga menggunakan gas. Dia tidak menggunakan sistem elektrik kan mesin. Bisa prosesnya buat membuat satu mesinnya kayak gini ini bisa makan waktu berapa lama gitu Pak? Kalau produksi itu kan sesuai kapasitas tungku bakar. Karena untuk mengetahui hasil akhir itu kan setelah dibakar. Jangan kapasitas tungku itu rata-rata kapasitasnya itu ya 400 sampai 500 buah. Sehingga setelah dibakar 400 buah. Kira-kira 3 hari. 3 hari kalau bisa 500 buah. Banyak sekali. Terus ini Pak, saya mau tanya, kalau cuaca sama lingkungan mengaruhi UMKM Bapak enggak, terutama di industri keramik ya? Hujan apa sulit mendapatkan bahan baku atau tak bisa dijemur apa gitu ya? Mungkin di pengeringan. Di pengeringan ya Pak. Untuk mengatasi ini ya menggunakan tungku bakar ketika bakar itu di sekitarnya kan banget ya, memanfaatkan untuk pengeringan. Kita memang membuat tungku pengering. Cuma selama ini tidak sampai, karena pada dasarnya pengeringan itu sebenarnya kena angin itu sudah. Wow, damai ya Pak ya kalau kena begini. Kena angin, diangin-anginkan itu sudah. Oh, tapi di sini ada enggak Pak? Misalnya bikin 400 buah, terus dikeringinnya di daerah mana gitu Pak? Apa dulu sekitar sini ya, di halaman. Oh. Nah ini Pak, apa Bapak punya strategi khusus untuk menjaga kualitas produk selama distribusi ini Pak? Ke pelanggan, supaya pelanggan itu tetap puas kayak gitu. Pertama ya kualitas kontrol, bahan pemprosesnya harus ini. Demikian proses produksi harus mengikuti tahapan. Akhirnya di kualitas kontrol. Di kualitas kontrol yang kalau diumpamakan kalau makanan bumbunya kan harus rasa. Jadi kalau tidak dikontrol kan mengarah ke asin, ke pedas ya jangan arah ini kan harus ke iya Pak. Kalau di sini nih berarti ada bagian sendiri yang buat bikin seniman yang bikin ini, terus ada yang bagian yang lukis sendiri, atau biasanya satu apa orang yang bikin ya sekalian yang lukis gitu Pak? Ya di produksi ini pembedanya bisa menangani beberapa bagian. Kitanya pengolahan bahan, pembentukan itu bisa 1 orang. Kemudian penyempurnaan, dekorasi, penglasiran bisa bagian, dan bakar dasar. Oh, ini
Itu aja Pak. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Pak, saya minta foto bersama Boleh. nggak, Pak?